Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jaida, NPM saya 25126644. Saya dari kelompok 7, mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang At-Taharis Hadis. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, kita mulai dengan latar belakang At-Tahrij Hadis. Jadi, dengan At-Tahrij Hadis, umat Islam bisa lebih hati-hati dalam memakai hadis sebagai pedoman hidup dan dasar hukum. At-Tahrij juga penting banget untuk menjaga keaslian ajaran Islam, supaya kita tidak mudah percaya sama hadis yang lemah atau palsu. Jadi, kita bisa tahu mana hadis yang benar-benar bisa dijadikan pegangan. Pengertian at-tahrij secara bahasa. Kalau dilihat dari bahasa, at-tahrij berasal dari kata kharaja, tahrij yang artinya mengeluarkan atau menggabungkan. Selain itu ada juga beberapa makna lain seperti istinbat yang berarti menggali, tadarib berarti latihan, taujih berarti penjelasan, ibroz berarti mengeluarkan, dan ijhar yang artinya menampakkan. Jadi, secara bahasa, at-tahrij itu berkaitan dengan usaha untuk mencari, menggali, dan menjelaskan sesuatu. Pengertian at-tahrij. Menurut ilmu hadis, at-tahrij adalah usaha untuk menelusuri sumber utama hadis, mengetahui sanad atau jalur perawinya, lalu menilai kualitas hadis tersebut, apakah sahih, hasan, dhaif, atau bahkan palsu. Dari situ juga bisa ditentukan apakah hadis itu dapat dijadikan dalil atau tidak. Sedangkan menurut Ad-Dardiri, at-tahrij itu menunjukkan letak hadis di dalam kitab sumber, menjelaskan kualitas hadis, menyebutkan urutan sanad, dan menjelaskan keadaan para perawinya. Perbedaan tahrij dan istikhraj. Di bagian ini kita membahas perbedaan antara tahrij dan istikhraj. Kalau tahrij itu lebih ke mencari sumber asli hadis. Jadi kita menelusuri hadis itu berasal dari kitab apa, siapa perawinya, dan bagaimana kualitas hadis tersebut. Nah, kalau istikhraj itu berbeda lagi. Istikhraj adalah meriwayatkan ulang hadis yang sama, tapi lewat jalur sanad yang berbeda. Jadi, gampangnya tahrij itu mencari sumber hadis, sedangkan istikhraj itu menyampaikan kembali hadis dengan sanad lain. Perkembangan tahrij hadis itu terbagi jadi beberapa masa. Yang pertama, masa awal. Di masa ini hadis masih disampaikan lengkap sama sanadnya secara langsung. Terus masuk ke masa pengembangan, mulai muncul sanad-sanad lain supaya hadis lebih mudah ditelusuri dan dibandingkan. Nah, kalau sekarang tahrij dipakai buat menelusuri sumber hadis sekaligus menilai kualitas hadis itu, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Jadi, kesimpulannya, at-tahrij itu adalah kegiatan dalam ilmu hadis untuk mencari asal-usul atau sumber suatu hadis dari kitab-kitab hadis. Selain itu, tahrij juga membantu mengetahui sanad dan kualitas hadis. Jadi, kita bisa tahu apakah hadis itu bisa dijadikan dalil atau tidak. Secara sederhana, tahrij itu bisa dibilang proses mencari dan menampilkan kembali sumber asli suatu hadis.